wilayah-wilayah kecamatan yang setiap acara dihadiri oleh Pak Camat, kalau nggak Pak Camat Sekcam, kalau nggak Sekcam Pak Camat, tapi ini dua-duanya bersatu. Ini menunjukkan bahwa nanti setelah disewa di Wampu ini mungkin Pak Camat nanti jadi kepala dinas, baru yang menggantikan Pak Sekcam. Kalau perlu tanda tangan nanti saya tanda tangannya. Berikut ketua K3S ya Pak, Bapak Irwansyah tadi Pak, Irwansyah Siregar ya Pak. Kemudian siapa lagi nih Pak? Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Desa Gohor Lama ya Pak. Kemarin Pak Rasid Pak, terus Kabar Lama ini ya. Terus Pak siapa lagi Pak? Bapak pengawas Kecamatan Wampu. Ada lagi Pak? Tolong ditunjukkan pada jalan yang benar Pak. Segenap sekolah. Ketua Apai, Ketua Apai Pak Adisa. Berikut dari guru sekarang. Kepala sekolah yang ada di Kecamatan Wampu, kemudian para dewan guru, anak-anak ustadz anak-anak, dan juga kepada seluruh jamaah yang berhadir. Segenap unsur panitia nggak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita yang hadir dirahmati, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan panjang umur kita, murah rezeki kita, dan lunas hutang-hutang kita. Nanti bermasalah. Aminnya kencang. Hadirin, puja syukur kehadiran Allah. Salawat menyampaikan salam kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun tatanan kehidupan umat manusia dari alam kejahiliahan menuju kepada alam keislaman. Insya Allah tema kita hari ini tentang Isra Mi'raj, menemukan hikmah perjalanan Nabi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu? Bu? Agak kencang nih Bu. Hadirin, dalam sebuah hadis rawinya Bukhari dan Muslim, ketika Rasul sedang berada di Yatim dekat dinding Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ngapain? Membelah dada Rasulullah, mengeluarkan isi hati Rasul, yang selanjutnya hati itu dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa hati Nabi dicuci pakai air Zam-Zam? Ini simbol buat kita semua bahwa hati manusia ini sarangnya penyakit. Penyakit kanker bahaya luar. Tapi penyakit hati sangat-sangat berbahaya. Kalau penyakit hati ini ada jumlahnya banyak Bu, 6.666.000. Tapi kalau diperkecil sama Imam Al-Ghazali cuma 10 dalam kitab Arba'in. Tak kecilin lagi Bu, disebut dengan penyakit AIDS. Apa itu AIDS? A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya ngomong. Kok es campur katanya orang. S-nya serakah, angkuh, sombong. Banyak orang yang dikasih amanah di dunia ini, dengan amanah itu malah dijadikan dirinya sombong. Kasih
dikasih jabatan malah nyombong, ada yang mendeklarasikan diri jadi Tuhan. Kan ada itu ya. Siapa bu? Bu dikasih jabatan malah ngaku Tuhan. Ya bu, Fir'aun dikasih jabatan ngaku Tuhan. Allah marah, ditenggelamkan Fir'aun dalam laut merah. Dulu waktu kita masih kecil gini ngaji, gurunya ngomong laut merah, awak pikir memang lautnya warnanya merah airnya. Rupanya begitu sampai di sana airnya biasa saja, sama dengan benang biru. Awak pikir benangnya biru, rupanya kalau disulam menjadi kelambu. Karena untuk apa bersumpah? Kau menutupi malu, semua orang tahu siapa dirimu. Engkaulah yang membalikkan cinta. Nah, kan gitu ya bu. Nah, ini riwayat Medijet punya. Gak boleh sombong, ini cuma amanah. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi siapapun kita, ini amanah Allah. Segala sesuatu yang ada ini bukan punya kita. Ya bu, bu, kita di dunia ini cuma dikasih pinjaman. Alhamdulillah kita ini dijadikan guru. Oh, guru ini kan termasuk penyelamat bangsa ini. Ketika Hiroshima Nagasaki dibunuh oleh Amerika dengan bom atom waktu itu, hancur seluruh negeri Jepang. Waktu itu yang pertama ditanyakan berapa sisa guru yang masih ada. Kenapa begitu? Karena negara itu akan maju kalau ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, negara ini tidak akan maju. Makanya kata Profesor Dr. Saiful Sagala, dia bilang gini, baiknya pendidikan dalam satu bangsa itu akan baiklah bangsa tersebut. Tapi kalau pendidikannya sudah buruk dalam satu bangsa, maka akan buruk pula lah bangsa tersebut. Nah, oleh karenanya peran guru sangat dibutuhkan. Makanya saking ada penghormatan kalau bapak-bapak dipanggil Pak Guru, kalau ibu-ibu dipanggil Bu Guru, kalau dia abang-abang dipanggil Kang Guru. Macam-macam. Ini hebatnya guru. Apalagi kita sudah menginventaris pahala yang terus menerus nanti kalau kita sudah pulang ke hadirat Allah. Kata Rasul dalam hadis Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ibu-ibu ini insyaallah kalaupun nanti kita pulang kita akan terus mendapatkan pahala yang terus menerus dengan ilmu yang kita berikan kepada anak-anak bangsa. Ya bu? Nah, ini cuma amanah. Syukur kita jadi guru. Yang kedua, penyakit iri. Ini penyakit SMS ini bu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli mobil, malah dia masuk rumah sakit. Tetangganya beli rumah, malah dia nggak sadarkan diri. Tetangganya beli sawit, dia meninggal dunia. Nah, ini penyakit diri ini. Kalau dengki, Bakor Tanasda, Badan Kompor Nasional Daerah Sumatera Utara, kerjaannya tukang ngompor-ngomporin. Kalau serakah, nggak pernah puas dengan apa adanya. Maka bu, kita kepingin bangsa ini ke depan diurus oleh orang-orang yang dia pintar juga benar. Makanya anak-anak yang datang ke sekolah itu bu, dia bawa 2 potensi.
Potensi akal, potensi hati. Akal diisi dengan ilmu supaya jadi orang pintar. Hati diisi dengan iman supaya jadi orang benar. Yang kita butuhkan ke depan untuk kelola negara ini sudah pintar lagi benar. Kalau pintar saja banyak, pintar tapi nggak benar, Pak. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan malah rame-rame nebang hutan. Betul? Betul. Makanya kemarin, Pak, yang nimpa musibah banjir bandang ini persoalan apa ini, Bu? Dan persoalan erosi ini, persoalan air yang di hutan itu tidak ada lagi penahan, akhirnya terjadi banjir. Kalau begitu musibah ini datang dari mana, Bu? Dari ulah perbuatan tangan manusia. Kalau Ar-Rum 41 itu jelas, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah menimpakan sebagian yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka musibah bukan ujian, Pak, tapi teguran. Maka betul kata Bang Ebit di Ade, kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika ia bertanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alam ini, sesampainya di laut kukabarkan semuanya kepada ombak, kepada karang, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku manusia yang selalu bangga dengan dosa-dosa, atau sebaliknya alam yang sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Kata ho-nya nggak boleh ditinggalin. Kalau begitu, Bu, kita banting setir kemana? Mendekat ke Allah. Makanya kiamat ini, Pak, sebenarnya udah mau diturunin, cuma karena masih ada 3, kiamat nggak jadi turun. 1, masih banyak orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat tinggi, lanyala nafi, ilahnya manfi, ilah isbat, Allah musbat. Dalam la ada satu sifat Allah namanya nafsiyah, wujud. Dalam kalimat ilah ada 5 sifat Allah salbiyah, idam, bakok, mualafatul lilawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Dalam isi kalimat ilah ada 7 sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar. Dalam kalimat Allah ada 7 kalimat maknawiyah sifat Allah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un. Kok paimun pula? Paimun nggak masuk. Itu samiun, basirun, mutakallimun. Maka pantas orang yang mati bisa mengucapkan ini, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, ahlus surga. Memang gak sembarangan nih, Pak, orang mau meninggal gampang ucapin. Semalam ada, Bu,
mantan biduan mau meninggal, ku ajari, oh la ilaha illallah, malah dibaca la 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 la. Nah, waktu yang ngajari kontak lah bu, langsung ku sambung dayung perahu di dayung. Ini lagu Isgalia sama Imam S. Arifin. Sulit ucapin itu, tapi masih ada orang zikir, ya Pak gak turun. Makanya Pak, kita bangga sama di kampung nih, bapak-bapak ada wirid, ibu-ibu ada wirid, itu bangga. Karena mereka itu selalu berzikir. Kalau ibu-ibu wirid ini kadang Senin wirid, Selasa wirid, Rabu wirid terus juga, nggak bisa habis. Kalau bapak-bapak cukup malam Jumat. Pas zikir memang agak serem itu. Karena ibu-ibu nengok bapak-bapak wirid. Itu komandannya baca Abdul Zikri Faklam Annahu La ilaha illallah. Rami-rami jawab La ilaha illallah. Macam harimau ngaung. Zikirnya pun macam naik kereta, masuk gigi satu berapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Komandannya nggak baca, nengokin. Nampak keringat mulai bercucur masuk luar. Berapa? Makin serem masuk tinggal berapa? La ilahnya pun hilang, tinggal loh. Kalau ibu-ibu sedang mau wirid siang, mau wirid mandi dulu, pakai mekah, pakai bedak, minimal tabita yang 250.000 itu. Kalau yang gol agak mahal itu di setengah itu, yang gol. Gamisnya pun serasakia. Udah keras nih Pak. Kalau kita punya bini ini remuk kita. Bedaknya itu bulan ke 7,5. Ya. Tapi itu pun yang penting kan untuk membahagiakan suami ya Bu. Berdandan kita di depan suami itu kan lebih baik. Apalagi dengan kondisi seperti itu terwujudlah ibu sebagai wanita yang salehah. Halo. Bagai kata Bang Roma, setiap keindahan yang tampak oleh mata, mereka yang sedap hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan. Suaminya pulang kok merengut aja Bang. Oh nggak tahu deh, dagangan kita tumpur. Istri yang salehan ngomong, ya sabarlah Bang, namanya dagang, kalau nggak untung rugi. Hari ini Abang rugi, besok insya Allah untung. Kan semangat suami itu. Ini suaminya pulang kok merengut aja Bang. Oh nggak tahu deh, dagangan kita tumpur. Langsung ngomong, emang suami pau Bang, suruh dagang aja dipau-paukan. Ini nggak wanita soleha itu Bu. Ya Bu, Bu, Ibu mau masuk surga. 3 ini amalan jangan lupa. 1, rajin sholat 5 waktu jangan tinggal. 2, puasa Ramadan jangan tinggal. 3, yang sudah ada suami, hormati suamimu, masuk surga. Nanti pulang nampak suami, berikan penghormatan kepada suami. Insya Allah juga. Menghormatinya bukan gitu. Menghormatinya minimal manggil suami ini Bang, dipanggil Dek, iya Bang, Bang tuh menghormati. Dek, iya sayang. Pas tanggal 1 gajian ya sayang manggilnya.
Jadi nggak boleh memanggil suami itu nggak ada kata menghormati, ya Bu. Kadang-kadang ada itu di rumah dipanggil suaminya, dek bikin teh manis kenapa? Sabar kenapa Min? Astagfirullahaladzim, bangnya nggak ada, sayangnya nggak ada. Jangan panggil nama. Kalau ibu nggak mau manggil bang, manggil sayang, panggil ketua pun nggak apa-apa. Karena ketua itu menghormati. Dipanggil suaminya, dek siap ketua, bikin teh manis, sabar ketua. Insya Allah tuh, hormati tuh. Jadi bu, nah ini serahkan. Nah kita butuh ke depan tuh generasi pintar lagi benar. Otaknya diisi ilmu supaya pintar, artinya diisi iman supaya benar. Inilah harapan kita ke depan. Ya kan anak-anak yang ada di sini memang nggak banyak. Nah, nah. Nah, mudah-mudahan Bapak doa di sini ada yang jadi gubernur Sumatera Utara, ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota DPR. Ini harapan kita harus dipimpin orang-orang yang pintar lagi benar, ya Bu. Nah, insya Allah. Sampai mana tadi Bu? Sudah dicuci pakai air jam-jam, diajak berangkat naik kendaraan buruk, masuk di Masjidil Aqsa, terus naik ke langit. Langit pertama sampai langit 7. Rupanya Isra Mi'raj ini Pak sebenarnya membongkar aspek keilmuan. Sains ketika terbuka dengan keilmuan itu, Isra Mi'raj sudah menunjukkan. Rupanya langit 7 itu Bu, kalau ditengok dari istilah ilmu pengetahuan, itu rupanya planet-planet yang tersusun. Makanya langit pertama namanya planet Mars, langit kedua planet Venus, langit ketiga Jupiter. Makanya kereta Jupiter itu turun dari langit ketiga, ya. Nah, langit keempat Bu, langit keempat namanya Uranus, langit keenam Saturnus, langit keenam Neptunus, langit ketujuh Pluto. Itu kalau dari segi yang namanya planet, ya Bu. Cocok kan Bu? Ibu guru apa? Hah? SD ya. Memang ibu pelajarkan itu kan waktu ngajar IPA. Kan ada ini kan. Nah, rupanya Bu, kalau dalam pandangan hakikat 7 langit ini surga. Langit pertama Babus Salam, langit kedua surga Darussalam, langit ketiga Firdaus. Tahu Firdaus? Dekat Rempah. Nah, itu Firdaus. Ini surga Firdaus. Langit keempat Darul Ulum. Langit kelima namanya Adnin. Langit keenam Naim. Ketujuh Ma'wa, surga. Di langit pertama ketemu sama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Nabi Isa ini masih hidup dalam pandangan Islam. Makanya ada 4 nabi yang masih hidup. Kalau di Indonesia ditambah 5, tambah 1 berarti 5. Yang kelima Nabi Rom. Nah itu dia ya. Tahu Nabi Rom Bu? Orang hitam. Itu Nabi Rom. 4 nabi yang masih hidup, Nabi Yusuf, Nabi Isa, sama Nabi Idris. Kemudian Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Yang di atas 2, yang di bawah 2. Nabi Isa di atas sama Nabi Idris. Nabi Ilyas sama Khidir itu di bumi. Nabi Ilyas jaga tanaman, Nabi Idris jaga lautan. Makanya dulu waktu kita kecil-kecil asal ngambil buah-buahan punya orang, kita permisi. Supaya permisi sama Nabi Ilyas. Cuma manggilnya yang Mbah dulu kan. Mbah Ilyas. Nah ini Bu, langit
ketiga ketemu sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu katanya nabi yang paling tampan. Sama Pak Camat hampir imbang ini sebenarnya. Nabi Yusuf, ya. Nabi langit kelima, Nabi keempat, Nabi Idris. Nah, itu nabi yang gak meninggal dunia. Dia punya kecerdasan intelektual. Kalau terusnya 5, Nabi Harun. Dia punya kecerdasan spiritual. Itulah yang perlu dibangun sama kita umat Islam. Di samping kecerdasan intelektual, juga kecerdasan spiritual. Itulah yang kita maksud tadi, apa Bu? Isi otak dengan ilmu supaya pintar, isi hati dengan iman supaya benar. Ya Bu, paham ya Bu? Nah, sampai langit ke berapa Bu? Ke-6 ketemu sama Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim. Sampai ini ke-7, naik berikutnya namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini sebenarnya puncak kesadaran. Kalau di Isra Mi'raj ini kan kisah ini Pak. Sebenarnya dalam konteksnya itu perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena suatu saat kita yang dari Allah ini, kita juga akan menuju ke Allah. Makanya diri manusia ini Bu, kalau istilah perjalanan Isra itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini alam nasut, alam dunia, alam jasmani. Kalau dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke-7, ini disebut perjalanan jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Nafs itu bukan akhirnya aku menemukanmu, bukan, itu kelompok band. Ya Bu, ini nafs. Nah, nafs itu artinya jiwa. Kalau 2 jiwa nafsani, banyak jiwa ampus, banyak jiwa mati semua, mampus. Nah, itulah bahasa Arab. Dari Sidratul Muntaha, dari langit ke-7 naik ke atas lagi, itu namanya alam lahud, alam ketuhanan. Pakai apa? Ruh. Jadi diri kita ini ada 3 ini Bu, di dalam diri Bu. 1 jasmani, 2 ruhani, 3 nafsani. Jasmani, ini jasad ibu yang hadir ini jasmani. Dari mana ini? Min sulalatin benzin, dari tanah. Maka kalau kita mati jasadnya pulang ke tanah. Orang sarehat jasadnya busuk, orang tarekat jasadnya kering, orang hakikat jasadnya utuh. Ibu tinggal milih mau utuh atau mau kering. Cuma kata kitab Durratun Nasihin, ada 3 golongan mati jasadnya nggak busuk, nggak bau. 1, orang yang suka membaca Al-Quran, itu jasadnya nggak busuk, nggak bau. Makanya nanti masuk Ramadan Bu, usahakan 1 hari 1 juz, sebulan 30 juz. Ini sebulan cuma 3 juz, itu pun juz timun, juz kueni, sama juz terong Belanda. Suka baca Quran, anak-anak dapat dibaca Quran kan? Alhamdulillah. Jangan sampai kalah kita nak. Karena kodok aja kalau hujan Bu, pada ngaji itu Bu. Ada yang khusus baca huruf ain, ain, ain. Ada yang khusus baca huruf o. Ada yang malas ngaji, bunyinya mereka kata malas ngaji. Oh, itu aja pengen ngaji. Yang kedua Pak, Bu, ini laki-laki yang tukang ajan di masjid, mati digaransi Allah jasanya nggak busuk. Bukan ajan. Waktu semalam ngisi di PLN Lubuk Pakam, ada yang nanya, kalau tukang komat Ustaz, aku nerangkan ajan, dia nanya komat. Nah, aku jawab busuk separuh. Tukang komat. Karena ajan ya Bu. Yang ketiga, yang suka bangun tengah malam. Siapa itu 08 maling? Bukan. Yang suka bangun
tengah malam ngambil wudhu, sholat tahajud. Insya Allah ini jasanya nggak busuk, ya bu. Nah, jadi orang jasad ini kurangnya ke kanan. Ruh dimensi ilahi, wa nafahtu fihi min ruhi. Setelah sempurna kejadian jasad ditiup oleh Allah, maka hiduplah kita. Nah, setelah kita hidup tuh baru muncullah diri kita yang ketiga, disebut nafs. Itulah jiwa. Karena jiwa ini punya dikasih Allah ilham, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada jiwa, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Tengok manusia bu, kadang baik, kadang buruk, betul? Kadang jujur, kadang bohong. Artinya apa? Nah, suka bolak-balik. Maka bolak-balik ini dalam bahasa Arab disebut kolbu. Maka kolbu itu sentralnya jiwa. Jadi kalau hari ini kita mau menanamkan kurikulum berbasis cinta, cinta itu dari mana? Cinta kan dari hati, dan kita harus tahu letak hati di mana. Hati itu apa? Kadang kan kita mainnya kurikulum basis cinta, yang kemana kita nggak tahu cinta itu lahirnya dari mana. Ya bu, dari hati. Hati itu apa? Nah, saya kasih tahu nih bu. Jiwa yang sering ke kanan ke kiri, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kadang baik, kadang buruk, kadang jujur, kadang bohong. Ini karena bolak-balik disebut bahasa Arabnya kolbu. Kolbu itu artinya apa? Bolak-balik. Bahasa Indonesia hati. Makanya kita disuruh menjaga hati ini bu. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam dirimu ada segumpal daging. Kalau bagus tuh daging tuh, baguslah perilakumu, karaktermu. Tapi kalau jelek pula lah karakter dan perilakumu. Apa yang segumpal? Ala wahya qalbu, itulah hati. Di mana letaknya? Maaf, 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri. Itu letaknya kolbu. Ini kalau orang-orang Torikot ngomong begitu. Makanya orang berzikir waktu meletakkan kalimat Allah, letakkan di sini. Begitu lah, tarik dari pusat ke ubun-ubun, ilaha, arahkan ke bawah sebelah kanan, ilallah, letakkan 2 jari di bawah susu yang sebelah kiri. Bisa nangkep. Nanti di rumah aja ngukurnya bu. Tengok diukur-ukurnya nanti aja. Itu 2 jari. Kenapa di sebelah kiri bu? Rupanya cita-cita waktu dia ngomong sakitnya tuh di sini, dia memegang dadanya yang sebelah kiri. Nah, itu menunjukkan bahwa letaknya hati. Dari sini tuh bu dimulai terbentuknya karakter kepribadian yang sangat-sangat mulia. Kuncinya hati. Jadi dekati anak dari hati ke hati, itu dalam proses pembelajaran. Yo, karena bukan apa-apa. Pendidikan ini pak, memang definisinya kalau sudah ceritanya belajar, buku apapun yang kita buka, pasti definisinya proses perubahan tingkah laku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pun ada isinya, jadi tahu isi. Ya, ada. Tapi kalau menurut Mulyasa MPD itu lebih jelas dalam bukunya Perspektif Pendidikan, penerbit Pustaka Jakarta halaman 12, dia bilang gini, minta sebutkan namanya ya bu, bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Karena banyak manusia, bentuknya lah manusia, tapi perilakunya tidak manusia. Maka manusia perlu dididik supaya dia itu menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana pendidikan yang lebih baik itu bu? Bu, ini bukan ceramah Isra'nya tadi. Harus kita menjadi contoh buat anak-anak kita. Apalagi hari ini bu, anak nggak bisa dimarahi, nggak seperti kita dulu.
Kalau kita dulu nggak ada masalah. Kalau kepala saya habisnya di papan tulis kalau dulu. Nanti matematika suruh ngisi berhenti awak, dipukulkan ini ke papan tulis. Baru agak encer sedikit kan? Guru dulu nggak apa-apa, sekarang bermasalah. Ya Bu. Jadi kalau begitu pendekatannya apa? Kasih contoh. Itu kata H.A.R. Fahrudin dalam majalah Suara Masjid nomor 45 halaman 56, dia bilang ini, satu hal yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, perlunya setiap kita ini berdakwah secara praktis. Berdakwah secara praktis maksudnya berdakwah dengan menggunakan akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi, kholiqin nas bihulukin hasanin. Berakhlaklah kamu di hadapan orang banyak dengan akhlak yang bagus. Ya kalau istri aja lagi di depan suami akhlaknya bagus, suaminya senyum, ibu pun senyum. Rasa suaminya pun ngomong gini, Dek, gila kamu. Awas, awas. Jadi kadang-kadang ditengok senyum suaminya, mana istrinya ngomong, apa tengok-tengok? Sampai suaminya berpikir ini anak pipi ranting mana lain kan gitu ya Bu. Nah, ini akhlak kepribadian. Itu kan mama. Sumarno Sudarno dalam bukunya Mengembalikan Jati dari Bangsa, dia bilang gini, kalau kita kehilangan harta, kita nggak kehilangan apa-apa. Karena kita lahir nggak bawa harta, pulang pun nanti nggak bawa harta. Kalau kita kehilangan sehat, kita sudah kehilangan salah satunya. Aturannya sholatnya berdiri jadi duduk karena kurang sehat. Tapi kalau kita kehilangan akhlak, kita sudah kehilangan segala-galanya. Maka bangsa kita ini dulu dikenal punya budi pekerti yang luhur, ramah tamah, sopan santun, ya Bu. Bu, sampai negerinya ini lautannya kolam susu, tongkat ditanam jadi tanaman, sampai ikan dan udang menghampiri dirimu. Maka orang bilang tanah kita ini tanah surga. Kenapa? Kepribadian akhlak kita yang sangat luar biasa. Orang tua dulu umurnya 70, nanam kelapa, ditanya Pak, apa nanti bisa menikmati hasilnya? Biarlah saya tidak menikmati hasilnya, tapi anak cucu saya nanti yang akan menikmati hasilnya. Kalau generasi sekarang kan enggak ya Bu. Bu, di sana dibabat, sana dibabat, nanti terjadi ini, ya anak cucu kita ini korban, silakan, gak ada persoalan. Nah, itulah nilai kemanusiaan kita yang sudah kehilangan. Jadi kalau begitu Bu, cerita Isra Mi'raj sampai di ujung, Rasul dapat perintah sholat 5 waktu. Sholat ini termasuk bentuk membentuk karakter dan kepribadian kita. Sholat zuhur dikerjakan pas api neraka jahanam menyala. Siapa yang sholat zuhur, insya Allah nggak masuk neraka jahanam. Sholat asar, waktu Nabi Adam makan buah kuldi. Siapa yang sholat asar, dia akan suci bersih, dosanya diampunkan Allah. Sholat maghrib, Nabi Adam berdoa, doanya dikabulkan. Siapa yang sholat maghrib berdoa apa saja dikabulkan sama Allah. Ya, habis maghrib ibu nanti doa, ya Allah, sertifikasi belum keluar ya Allah, keluarkan ya Allah, insya Allah. Ya Bu, Bu, minta mobil pun di situ. Ya Allah, tetangga sudah beli Avanza ya Allah, aku belum ya Allah, berikanlah Avanza kepadaku. Habis maghrib insya Allah datang. Ya Bu, Bu. Tapi jangan dipaksa ya, malam ini juga ya Allah, turunkan Avanza itu. Sehingga Allah turunkan dari langit, nimpa ibu yang sedang berdoa. Meninggallah ibu waktu itu ketimpa Avanza. Nah, jangan minta langsung. Sholat Isya dikerjakan malam, fungsinya nerangin kubur. Siapa yang rajin sholat Isya, kuburannya menjadi terang benderang. Nah,
tinggalkan sholat. Sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Siapa yang sembahyang subuh, malaikat itu yang akan menjadi saksi dalam sholatnya. Kalau begitu Bu, perjalanan Nabi yang lain intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Sandaran vertikal itu sangat penting dalam kehidupan. Nah sebentar lagi Bu, tinggal menghitung hari kita akan masuk Ramadan. Ya Bu. Pertama, kata Rasul, man farida fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Siapa yang gembira menyambut Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari siksaan api neraka. Gembira saja Allah haramkan. Jadi gembira Bu menyambut Ramadan. Ya Bu. Gembiranya dengan apa? Kalau di kampung dengan unggahan, itu gembira. Ziarah kubur. Nanti Bu kalau ziarah, ini kan ada apa itu? Gerbang kuburan, di situ mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Habis baca itu ibu langsung masuk, nggak usah nunggu jawaban. Nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab malah nggak jadi ziarah. Itu wujud kebanggaan kita sebagai kaum muslimin di Indonesia. Kelompok Islam Nusantara melakukan hal-hal yang sudah menjadi budaya bangsa di tempat kita ini. Terakhir Bu, terakhir, jaga Ramadan nanti Bu, ibadah malam Lailatul Qadar 10 terakhir di bulan Ramadan. Jaga pakai ibadah, karena malaikat turun semua. Air yang dingin tuh jadi beku, itu ciri Lailatul Qadar. Nah kayak ulama dulu nunggu Lailatul Qadar, tangan kanan pakai jikir, tangan kiri baskom bisa dicelupin. Asal lewat Lailatul Qadar nampak beku. Nah ini Lailatul Qadar. Ya Ramadan semalam suami tetangga tuh, suaminya jam 2 bangun mau minum, ditengok air di gelas beku, dibangunkan istrinya, bangun ngapain? Tahajud, karena ini malam Lailatul Qadar. Mana buktinya? Tuh air di gelas beku. Kata istrinya, kepalamu itu agar-agar kemarin nggak habis. Daripada memang kita harus tahu ini delik-delik dalam beramal. Oke lah kalau begitu Bu, mudah-mudahan kita sukses selalu. Amin. Semangat kita menjadi guru. Amin. Rangka untuk juga menjadikan perubahan di Kecamatan Bambu ini. Insyaallah kerjasama terus dibangun kepada Pak Camat, karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Ya Bu. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan dilunaskanlah hutang-hutang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan karena informasi tadi kata Pak Camat tadi untuk pakai pantun karena sudah menjadi tradisi dan budaya. Mak tadi tidak cakep sudah dirubah sama Pak Bupati ya, belum lagi. Apa dijawabnya Bu? Jadi saya mau pantun. Nyebrang sunginya banjir. Karena sunginya banjir, orang mau nyebrang ketakutan lah Bu. Orang airnya besar kan. Saya bilang waktu itu gak ada yang nyebrang. Jadi itu sajalah pantun. Dan kami lakukan saya kita semua. Nilai hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi